Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Alpisharin Firdaus sebagai guru bimbingan informatika. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran bimbingan kita hari ini, ada baiknya kan kita itu berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan membahas tentang program visual sederhana. Nah, babnya itu tentang algoritma. Sebelumnya, kalian tahu nggak atau tahu tidak apa itu algoritma? Ada yang tahu? Atau gini, apakah kalian pernah beralgoritma dalam kehidupan sehari-hari? Pernah tidak? Oke, jangan bingung dulu. Nah, jadi saya jelaskan aja ya. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, misal di kehidupan kalian itu sebenarnya kalian itu sudah melakukan algoritma. Contoh, kalian mau mandi. Nah, di situ tanpa kalian sadari, kalian itu menggunakan algoritma mau mandi. Nah, kalian mau makan. Nah, di situ pun ada algoritmanya juga. Jadi, kalian itu sebenarnya pernah beralgoritma juga. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut ya. Karakteristik algoritma. Algoritma memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, jadi algoritma itu ada karakteristiknya. Nah, yang pertama, algoritma harus berurutan. Algoritma beroperasi secara berurutan, harus diproses satu persatu. Nah, jadi kalau kalian ada menanya, kenapa sih Pak harus berurutan? Nah, kita ambil contoh. Misal kalian mau bikin algoritma merebus mie. Nah, kalian itu kan langkah pertama yang harus kalian sediakan adalah mie-nya terlebih dahulu. Nah, baik kalian itu kan mau beli atau gimana, yang penting kan kalian itu harus ada mie-nya terlebih dahulu. Nah, coba kalau tidak berurutan, mie-nya aja nggak ada, langsung kalian itu mau membuka mie. Kan itu konyol, kan itu nggak bagus. Jadi, itu pentingnya harus berurutan. Paham sampai di sini? Nah, yang kedua di sini algoritma itu harus akurat. Algoritma harus tepat dalam pendekatan mereka terhadap subjek, yaitu mereka tidak bisa ambigu atau subjektif. Nah, yang ketiga harus dipesan. Algoritma harus dibuat dalam urutan yang tepat sehingga bacaan mereka masuk akal dan masalah terpecahkan. Nah, kita lanjut. Terbatas. Setiap urutan algoritma harus memiliki tujuan tertentu, tidak dapat diperluas hingga tak terbatas. Nah, lalu konkret. Setiap algoritma harus menawarkan hasil berdasarkan fungsi yang dipenuhi. Nah, kita lanjut. Didefinisikan. Algoritma yang sama sebelum elemen input yang sama harus selalu memberikan hasil yang sama. Nah, itu adalah karakteristik dari algoritma. Paham sampai di sini? Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita memasuki ke contoh sederhana algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Bapak bilang tadi kan, sebenarnya kalian itu di kehidupan sehari-hari, kalian itu pernah melakukan algoritma. Coba kalian lihat gambar yang di layar. Nah, di sini kan ada foto orang lagi apa ini? Iya, lagi tidur. Masa sih Pak tidur? Tidur emang ada algoritmanya? Jangan salah, tidur itu juga ada algoritmanya loh. Nah, coba ya kita lanjut ke membuat algoritma tidur. Nah, yang pertama kita itu kalau mau membuat algoritma tidur, yang pertama itu kita harus memulainya terlebih dahulu. Nah, yang kedua kita itu kan biasanya kalau mau tidur membersihkan diri, baik itu mandi, cuci muka, kaki, atau tangan. Nah, lalu biasanya kan kita mengganti baju tidur, nah lalu pergi ke kamar, setelah itu naik ke tempat tidur,
dan membaca doa sebelum tidur, habis itu tidur dan selesai. Nah, jadi itulah algoritma tidur. Nah, jadi kan kalian itu sebenarnya pernah melakukan algoritma tanpa kalian sadari. Oke, kita lanjut lagi ke contoh selanjutnya. Nah, di sini kan ada surat, ada gambar kantor pos. Nah, kira-kira kita ini mau membuat algoritma tentang apa? Ayo. Oke, nah di sini kita mau mengirimkan surat ke kantor pos, membuat algoritmanya. Nah, jadinya kita simak. Nah, di sini kita mulai membuat ya. Sama saja seperti tadi, yang pertama itu kita harus mulai. Yang kedua, siapkan kertas kosong. Yang ketiga, siapkan amplop. Yang keempat, siapkan alat tulis. Yang kelima, mulai menulis ucapan atau isi suratnya. Yang keenam itu memasukkan kertas ke dalam amplop. Ketujuh, lem amplopnya. Yang kedelapan, tulis alamat tujuan di belakang amplop. Yang kesembilan, apakah ada perangko? Nah, jika tidak ada, kita beli dulu. Nah, tapi jika ada, kita tempel perangkonya itu. Yang ke-10, tempel perangko. Yang ke-11, pergi ke kantor pos. Yang ke-12, poskan surat tersebut. Dan selesai. Gampang kan? Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ya. Gampang kan? Gampang kan? Atau ada gampang kan sampai di sini? Dimengerti? Oke, kita selanjutnya masuk ke kesimpulan materi kita hari ini. Jadi, algoritma itu adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu, algoritma memiliki karakteristik. Yang pertama tadi kan berurutan, yang kedua akurat, yang ketiga dipesan, terbatas, konkret, dan didefinisikan. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang algoritma. Nah, jadi kalau ada yang kurang jelas, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar Classroom kita ya. Nanti video pembelajaran selanjutnya kita membahas tentang flowchart. Nah, jadi kalian bisa aja dulu cari tahu apa itu flowchart, bagaimana flowchart, fungsi flowchart itu apa, cari aja dulu ya. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita itu berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.